Halo, selamat pagi sahabat Logorejo. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resela Dina kembali berjumpa dengan Anda. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam acara talk show online bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema berjudul Pentingnya Nutrisi pada Imunitas Anak di Masa Pandemi COVID-19. Saya mengundang kepada Anda seluruh partisipan yang menyaksikan melalui Zoom meeting. Anda apabila memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom komentar dan akan dibacakan oleh saya yang menarik dan kemudian akan dijawab langsung oleh tamu istimewa kita pada episode kali ini. Saya juga ingatkan bahwa akan ada voucher GoPay untuk 10 peserta yang beruntung, masing-masing senilai Rp100.000. Nanti di pertengahan acara saya akan infokan bagaimana cara mendapatkannya. Dan sebelum kita mulai, sebelum kita menyapa narasumber kita pada episode kali ini, saya akan bacakan terlebih dahulu aturan selama talk show. Yang pertama, peserta diwajibkan mensenyapkan atau mute mikrofon selama sesi berlangsung. Kedua, peserta Zoom dimohon mengaktifkan fitur video atau memasang foto serta menggunakan nama asli. Ketiga, peserta Zoom dapat bertanya dengan menulis pertanyaan pada kolom chat. Keempat, pertanyaan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Kelima, moderator berhak mensenyapkan atau mute audio dan video peserta. Keenam, moderator berhak mengeluarkan peserta yang membuat terganggunya acara. Ya, sahabat Logorejo, aturan ini kita create sedemikian rupa untuk kenyamanan kita bersama. Langsung saja, sudah tidak sabar lagi untuk kita berkenalan, menyapa tamu istimewa kita pada episode kali ini. Siapa lagi kalau bukan Dr. Patricia Safariani, spesialis anak magister kesehatan. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Logorejo. Selamat pagi, Dr. Patris. Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi, ibu-ibu juga yang ada dimanapun juga berada. Gimana, Dok, kabarnya pagi hari ini, Dok? Baik. Luar biasa ya, Dok, biasa. ya? Semangat untuk berbagi ilmu, berbagi informasi untuk partisipan yang sudah menyaksikan acara ini ya, Dokter, ya? Oh, mesti. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih Dr. Patrius sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir di studio kita tercinta, Dokter. Nanti next kita berbagi informasi lagi ya, Dok, ya, untuk next episode. Siap ya, Dok, ya? Siap. Oke, baik, sahabat Logorejo. Kita akan menyimak penjelasan dari Dr. Patricia terkait pentingnya nutrisi pada imunitas anak di masa pandemi COVID-19. Nanti sambil menyimak, sambil diketik apabila ada pertanyaan dan langsung dijawab oleh pakarnya. Baik, langsung saja ya dokter ya, agar nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih lama. Monggo dokter. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu kepada ibu-ibu. Nah, kemudian ini saya langsung aja. Ini yang sering banyak ditanyakan oleh para ibu-ibu yang ada di rumah, apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini. Jadi bagaimana menjaga daya tahan anak selama masa pandemi ini? Nah, dari pada pagi hari ini yang saya akan bahas dari sisi nutrisi. Nutrisi itu maksudnya adalah asupan makanan pada anak. Kemudian kalau imunitas itu mungkin ibu-ibu semua sudah pada tahu bahwa imunitas itu artinya adalah daya tahan tubuh si anak terhadap infeksi. Nah, anak di sini yang nanti akan saya bahas itu terutama anak balita. Jadi di bawah 5 tahun. Kalau mengenai COVID-19-nya saya tidak akan membahas di sini. Slide. Saya sendiri. Nah, yang perlu ibu-ibu tahu bahwa untuk terjadinya suatu infeksi itu ternyata ada 3 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama itu adalah host. Host itu adalah yang sakit penderitanya. Ya, kalau di sini kita bisa bilang ada manusianya. Kemudian agent itu bisa
bersifat biologis, nutrien, fisik, atau mekanis, kemudian juga lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan fisik, sosial, dan biologi. Nah, untuk terjadinya proses penularan suatu infeksi, itu ada 3 bagian ini yang saling terkait. Nah, kemudian untuk sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh kita, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kita itu sistem pertahanan tubuh yang berlapis-lapis. Tetapi secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu yang non-spesifik dan spesifik. Nah, apa perbedaannya antara yang non-spesifik dan spesifik ini? Untuk yang non-spesifik sering disebut alamiah, sistem imun alamiah. Dia didapat dari sejak lahir, itu sudah ada. Nah, kalau sistem yang imun yang non-spesifik ini akan memberi perlindungan kepada semua yang mengancam tubuh. Jadi tidak menggolong-golongkan, tidak mengelompok-kelompokkan, dan dia responnya akan cepat. Jadi tidak perlu mempengaruhi proses pengenalan antigen. Sistem imun yang alamiah atau non-spesifik ini bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fisik, larutan, dan seluler. Kalau fisik itu antara lain adalah yang paling mudah adalah kulit. Jadi sebelum kuman penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita, dia harus berhadapan dulu dengan kulit. Selama kulit kita tidak ada luka, dia akan bisa menahan masuknya kuman. Tetapi kalau tidak bisa menahan, maka kuman itu akan masuk. Nah, kalau larutan, itu antara lain contohnya adalah asam lambung. Jadi kalau ada kuman yang masuk lewat mulut, lewat makanan atau minuman, dia sudah dihadang dulu oleh asam lambung. Kalau sistem seluler itu adalah sel-sel yang memusnahkan kuman-kuman itu. Contohnya ada neutrofil, ada monosit, ada makrofag. Nah, kemudian kalau sistem imun yang spesifik, namanya juga spesifik. Jadi dia hanya pada antigen tertentu saja. Beda dengan yang non-spesifik tadi. Kalau yang non-spesifik semuanya dia langsung dihadangnya. Tetapi kalau untuk yang sistem imun spesifik ini hanya pada antigen-antigen tertentu. Makanya dia butuh waktu untuk memproduksi suatu kekebalan. Nah, biasanya sistem imun spesifik ini diperoleh dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara imunisasi. Nah, sakit atau dia sakit alami, kemudian bisa juga lewat plasenta si ibu dan bahkan lewat ASI. Nah, kekebalan yang bersifat spesifik ini nantinya akan baru berfungsi setelah terjadi paparan antigen yang kedua dan berikutnya. Nah, kemudian sekarang apa hubungannya antara nutrisi dengan sistem imun itu? Ini ada penelitian yang dilakukan di luar negeri. Jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa diare itu merupakan salah satu penyebab kematian yang terbanyak pada anak-anak. Nah, pada lingkaran yang di dalam angka 73% itu adalah mereka anak-anak yang mempunyai gangguan status gizi. Jadi apakah yang mengalami status gizinya yaitu malnutrisi yang jelek. Nah, ternyata kejadian kematian akibat diare pada anak-anak yang malnutrisi itu lebih besar daripada anak-anak yang tidak malnutrisi. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata bahwa status gizi anak itu ada hubungannya dengan kekebalan. Nah, di sini ada suatu lingkaran di mana pada kondisi kalau anak itu mengalami gizi kurang, bahkan gizi buruk, itu akan menurunkan imunitas atau daya tahannya.
Dengan daya tahan tubuh yang menurun, maka mau tidak mau dia akan terkena suatu penyakit itu lebih besar dibandingkan anak yang tidak yang status gizinya lebih baik. Nah, kalau si anak mengalami infeksi, otomatis nafsu makan akan menurun, apalagi kalau kelainannya seperti kelainan diare, itu akan terjadi gangguan absorpsi nutrisi, dan di sini pada waktu anak sakit itu dibutuhkan kalori yang lebih untuk melawan penyakit. Nah, jadi seperti lingkaran setan, ya. Jadi dari kurang gizi, status gizi yang tidak baik, anak mudah infeksi, anak infeksi menyebabkan status gizinya bisa menurun juga. Nah, maka kita harus memutuskan mata rantai seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Salah satu yang di sini kita akan bahas adalah dari segi nutrisi. Untuk nutrisi pada anak itu dibedakan ada dua, yaitu ada makro dan mikronutrien. Itu bedanya apa? Kalau yang makronutrien itu berarti dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan menghasilkan kalori. Ada tiga, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Ya. Kalau protein ini terutama juga ada asam amino esensial. Dikatakan esensial itu karena tubuh tidak bisa memproduksi sendiri, jadi dia harus dapat dari makanan. Kemudian kalau mikronutrien itu dia dibutuhkan dalam jumlah kecil dan tidak menghasilkan kalori. Dia dibutuhkan untuk fungsi dan pengaturan sistem imun. Vitamin ini hampir semua vitamin dari A, B, C, D, E, asam folat, begitu juga mineral. Mineral itu ada besi, ada zinc, selenium, dan kobalt. Nah, ini gambaran bahwa peran vitamin-vitamin itu pada sistem pertahanan tubuh. Contohnya untuk vitamin A. Vitamin A itu tidak hanya untuk kesehatan mata saja, tetapi ternyata dia bisa memperbaiki, memperkuat barrier epitel di kulit. Kemudian dia juga bisa meningkatkan imunitas seluler, bahkan bisa juga membantu untuk produksi antibodi. Ini salah satu contoh, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga demikian bahwa peran daripada makanan kita itu. Untuk protein, dia bisa untuk produksi imunoglobulin, kemudian sintesa sel-sel imun, dan juga komplement, yang semuanya bertujuan untuk menghancurkan atau melenyapkan bakteri atau kuman. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pada tahu pada di makanan jenis makanan apa saja ya. Kalau contohnya di sini saya hanya memberi gambaran saja. Kalau untuk protein itu kita bisa menemukan yang terbanyak ternyata pada daging ayam. Kemudian juga daging sapi serta ikan kembung. Ya. Kemudian kalau untuk vitamin A ternyata banyak kita temukan pada minyak ikan, hati sapi, dan hati ayam. Kemudian juga vitamin C. Vitamin C itu ternyata paling banyak kita temukan pada jambu biji. Ya, bukan jeruk ya ternyata, tapi malah jambu biji. Seng itu banyak kita dapatkan pada hati sapi dan hati ayam. Untuk vitamin E itu bisa pada minyak bunga matahari, kuaci, ya, seperti itu. Nah, sekarang makanan yang bagaimana yang harus kita berikan kepada anak kita? Nah, kalau untuk anak pada 1 sampai 2 tahun, itu yang pertama adalah ASI-nya tetap diteruskan hingga 2 tahun. Di samping itu, dengan dibantu MPASI. Ya. Kenapa ASI ini harus sebaiknya diteruskan hingga 2 tahun? Karena di dalam ASI itu ternyata banyak sekali nutrisi yang penting untuk sistem pertahanan tubuh anak kita. Jadi ada prebiotik dan probiotik.
prebiotik itu merupakan makanan dari kuman-kuman yang menguntungkan yang ada di saluran cerna kita. Jadi pada saluran cerna kita itu sebenarnya ada 2 kelompok kuman. Jadi yang pertama adalah kelompok kuman yang baik dan yang kedua kelompok kuman yang jahat. Apabila kita sakit, jatuh sakit, itu berarti ada ketidakseimbangan antara kedua kelompok ini. Nah, bagaimana cara untuk tetap menjaga keseimbangan atau kelompok bakteri yang baik ini lebih banyak daripada bakteri yang jahat? Itu cara dengan ini, kita ada di dalam ASI itu terdapat prebiotik itu yang merupakan makanan daripada sel-sel yang baik ini. Kemudian di dalam ASI juga kita bisa temukan probiotik. Probiotik itu adalah kuman-kumannya. Jadi di dalam ASI sebenarnya sudah lengkap. Juga ada sel-sel hidup. Sel-sel hidup itu contohnya seperti makrofag yang fungsinya adalah untuk memakan kuman-kuman kemudian menghancurkan kuman-kuman itu. Nah, kita bisa lihat juga di sini mengenai komposisi yang ada di ASI, ya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada 800 strain bakteri, ya. Dan juga sel-sel imun, ada antibodi juga. Maka kenapa kita harus memberikan ASI, bukan susu formula? Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak yang usianya 3-5 tahun? Yang pertama, yang harus kita usahakan adalah diet seimbang dan bervariasi. Diet seimbang itu yang bagaimana? Jadi diet seimbang itu di dalam makanan si anak itu ada 5 poin ini. Yang pertama ada sumber karbohidrat, sumber lemak, protein hewani, buah dan sayur serta susu dan turunannya. Jadi proteinnya di sini yang ditekankan adalah protein hewani, bukan protein nabati. Memang umur-umur segini ini susah-susahnya makan. Dan itu banyak sekali keluhan yang diajukan ibu-ibu ke dokter anak ya. Nah, tetapi kita harus bisa menyiasati bagaimana anak kita itu tetap bisa dapat diet seimbang ini. Andai kata dibikin jeleknya, ternyata kok tidak masuk, ya. Yang kita sudah menyiapkan nih, ada nasi, ada lauk, daging, ada sayur, buah dan susu. Tapi ada anak-anak yang tipenya adalah pemilih, ya. Jadi tidak sukanya hanya makanan jenis itu saja. Sudah diusahakan macam-macam tetap susah. Nah, kita ambil langkah yang kedua yaitu kita berikan makanan fortifikasi. Makanan fortifikasi itu artinya di dalam makanan itu kita tambahkan vitamin atau mineral-mineral yang dibutuhkan oleh si anak. Yang tidak bisa dia mendapatkannya dari makan biasa, dari diet seimbang ini. Nah, apabila dengan makanan fortifikasi ini tetap tidak bisa, jalan terakhirnya adalah suplementasi. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui apakah nutrisi pada anak kita itu sudah cukup atau belum? Nah, Bapak Ibu bisa mengetahuinya. Yang pertama adalah kita melihat grafik pertumbuhan daripada si anak. Maka selalu dianjurkan untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak, sehingga dan kemudian diplotkan dalam grafik. Nah, sehingga kita bisa mengetahui apakah nutrisi yang sudah kita berikan itu sudah cukup untuk anak kita. Nah, pengukuran itu bisa dilakukan di posyandu bisa, ya, atau di puskesmas juga bisa, atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain.
Apabila ada masalah di mana di posyandu, puskesmas, dan tidak bisa mengatasi, maka akan dirujuk ke dokter anak. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Baik, Dokter Patricia, terima kasih informatif dan menarik sekali, Dok. Dan kita sudah memiliki banyak pertanyaan nanti saat sesi tanya jawab, kita akan baca pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Dokter Patrice. Yeah. Baik, sahabat Logorejo, setelah ini kita akan sesi tanya jawab. Persiapkan pertanyaan Anda, bisa diketik di kolom komentar, kemudian nanti akan saya bacakan di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, sesuai janji saya di awal, saya akan infokan bagaimana caranya untuk berkesempatan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 masing-masing untuk 10 orang pemenang. Caranya mudah sekali, Anda cukup klik link yang ada di kolom komentar lalu isi Google Form. Atau ketik alamat link di bawah ini, kemudian diisi Google Form-nya. Oke, sekali lagi caranya mudah sekali, cukup klik link yang ada di kolom komentar, lalu isi Google Form atau ketik alamat link di bawah ini lalu diisi datanya melalui Google Form. Kita akan tutup pengisian Google Form sampai dengan setelah sesi tanya jawab. Jadi pastikan Anda sudah masuk di dalam data kami. Baik, sahabat Logorejo, kita akan kembali setelah ini untuk tanya jawab dengan Dr. Patricia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talkshow Online bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Baik, sahabat Logorejo, kembali lagi masih bersama dengan Dr. Patricia dalam acara Talkshow Online bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Dokter, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Langsung ya, Dok ya, kita jawab, sudah tidak sabar lagi. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama dari atas nama Valdian Rahmawati. Oke, pertanyaannya dokter, bagaimana dengan anak yang susah makan atau pilih-pilih makanan? Kemudian, kapan dirasa anak perlu booster? Dan booster yang direkomendasikan itu yang seperti apa? Monggo, Dok. Oh iya, baiklah. Nah, ini memang yang banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu ini anak yang susah makan ini, terutama anak-anak yang berusia 3-5 tahun. Ya. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Sebenarnya kita lihat dulu anaknya itu benar-benar dia itu susah makan pada segala jenis makanan atau hanya makanan-makanan tertentu saja yang dia tidak suka. Dan itu dia tidak sukanya itu apakah memang jangka panjang umpamanya tidak hanya 1-2 hari tetapi berhari-hari bahkan sampai lama begitu, atau hanya mungkin ini 1-2 hari dia tidak suka jenis yang ini. Tetapi kemudian untuk hari yang berikutnya
itu dia mau bisa masuk. Nah, itu mungkin yang ibu-ibu harus perhatikan pada anak-anak kita. Nah, karena kadang ada anak-anak yang suka seperti itu, jadi dia hanya temporari aja, tidak suka pada makanan yang kita hidangkan. Tetapi pada suatu waktu tertentu dia mau. Kalau seperti itu sebenarnya tidak masalah. Nah, terus kemudian kapan dirasa anak perlu booster? Kita lihat pada anak kita. Bagaimana nutrisi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa antara yang makro dan mikronutriennya itu apakah sudah bisa masuk. Kalau memang itu bisa masuk, berarti tidak perlu kita berikan booster itu. Tetapi kalau itu memang benar-benar sudah diusahakan berbagai upaya tetap tidak bisa masuk, ya berarti ibu bisa konsultasi dengan ke dokter anaknya, nanti dokter anaknya yang akan meresepkannya, akan memberikannya. Demikian. Ya, baik dokter. Selanjutnya pertanyaan kedua dari atas nama Narendra Insanduhita. Untuk anak-anak prasekolah maupun anak yang sudah sekolah kan butuh asupan nutrisi yang baik dan berkualitas, dok. Bagaimana dengan orang tua mereka yang status perekonomiannya rendah karena dampak dari pandemi, banyak yang di PHK misalnya. Bagaimana peran dari kita sebagai tenaga kesehatan dan apa solusi terbaik yang bisa diberikan? Ya, memang masa-masa seperti ini memang semuanya pada susah ya. Tidak hanya dari yang ekonominya rendah, tapi juga semuanya yang ekonominya mapan pun juga mengalami kesulitan. Tapi yang penting adalah pada prinsipnya kita memberikan asupan kepada anak-anak kita itu tadi yang sudah saya utarakan, jadi dari segi makro maupun mikronutrien. Dan tadi kita bisa tahu bahwa ada beberapa jenis makanan ya yang ada, walaupun kita mungkin tidak bisa memberikan yang paling baik, kita bisa memberikan yang nomor 2 atau yang nomor 3, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang tua. Demikian. Ya, selanjutnya ya dokter ya, dari atas nama Elizabeth Widi. Apakah tidak masalah jika anak tidak doyan makan, tetapi minum susunya doyan sekali, dok? Nah, ini juga banyak sekali dikeluhkan, ya. Jadi anaknya tidak mau makan, tapi kalau minum susu itu masih mau. Nah, kalau seperti ini sebaiknya ibu berkonsultasi dengan dokter anak ibu, ya. Nanti dokter anak ibu akan memberikan jadwal pola makan yang betul pada anak, ya. Jadi tidak, kalau di atas setahun itu sudah bukan susu yang utama, tetapi adalah makan. Nah, maka dari itu nanti dengan berkonsultasi dengan dokter anak ibu akan diberikan jadwal-jadwal makannya. Jadi paling kalau di atas setahun itu susu itu dalam sehari hanya 3 kali minum, selebihnya adalah makan. Demikian. Ya, baik dokter, selanjutnya dari atas nama Yuliana. Tolong tanya dok, anak jarang makan, seringnya makan junk food. Gimana solusinya dok? Ini kalau masalah ini yang umum ya dok. Masalah yang umum tidak hanya pada anak-anak balita, pada anak-anak yang sudah gede pun, bahkan yang sudah dewasa pun kadang masih ada yang seperti itu. Nah, kita kalau umpamanya anak kita tidak mau makan sayur, yang penting adalah ibu cari cara bagaimana. Umpamanya begini, dia nggak bisa makan kalau bentuknya sayur ya, kalau umpamanya sayur bayam, sayur bening gitu kan, wujudnya dia sudah enggak mau. Nah, gimana caranya ibu bisa itu campurkan di blender, dicampurkan dibikin kayak minuman ya, milkshake gitu, dicampur dengan susu, begitu juga bisa masuk ya. Atau ibu juga bisa siasatin dengan ibu blender, ibu campur dengan nasi atau mie ya kan, warnanya jadi menarik kan, hijau seperti itu. Kalau wortel warnanya jadi oranye seperti itu. Nah, kalau dengan cara disiasatin seperti itu pun juga tetap tidak bisa.
Nah, tadi seperti urut-urutan yang saya kemukakan bahwa kita akan berikan makanan yang difortifikasi. Kalau makanan dengan makanan yang difortifikasi itu pun tetap tidak bisa masuk, ya apa boleh buat, kita akan berikan yang terakhir adalah suplementasi. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari atas nama Iren Gracela. Selamat pagi Dokter Patricia. Ini dengan Iren Gracela dari Kendal. Mau bertanya dok, usia anak saat ini 23 bulan dan sebentar lagi akan disapih. Sebaiknya setelah disapih sambung susu formula atau susu UHT atau kombinasinya dok? Ya, begini. Tadi sudah saya utarakan bahwa untuk anak-anak di atas 1 tahun itu susu itu mempunyai peran hanya sekitar 25%. Yang selebihnya itu adalah makan. Nah, jadi susu di sini adalah hanya sebagai pendamping perannya. Nah, untuk mengenai apakah susu formula atau susu UHT itu kalau diberikannya adalah kita lebih memilih susu formula karena pada susu formula itu susu itu sudah difortifikasi, beda dengan susu UHT. Seperti itu. Oke, dokter ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak dokter. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf kepada semua partisipan yang pertanyaannya belum sempat dibacakan, bisa langsung konsultasi langsung dengan dokter Patricia, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Telogorejo, ke Klinik Anak Lantai 6, bisa reservasi di 02486466000 atau bisa konsultasi melalui online ya dokter ya. Bisa reservasinya juga sama di call center di 02486466000. Jadi bisa langsung konsultasi mendalam dengan dokter Patricia. Baik sahabat Telogorejo, saya juga akan mengingatkan sekali lagi bahwa kita akan tutup pengisian Google Form sampai dengan setelah sesi tanya jawab. Pastikan Anda sudah masuk dalam data kami. Jadi cukup klik link yang ada di kolom komentar lalu isi Google Form atau ketik alamat link yang sudah kami sediakan, tinggal diisi datanya. Kita akan tutup pengisian Google Form setelah ini. Baik, Dokter Patricia, kita akan iklan dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi ya, Dokter. Baik sahabat Telogorejo, kembali lagi dalam acara talk show online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Baik, tadi sebelumnya kita sudah menyaksikan tayangan iklan dari Pediasure bahwa kemasan Pediasure komplit dan kemasan Pediasure saja itu ada bedanya. Jadi kalau misalkan kemasan Pediasure komplit itu ada tulisannya Pediasure komplit, tetapi kalau untuk kemasan Pediasure biasa itu yang tutupnya gold dan fungsinya juga berbeda. Kalau misalkan Pediasure komplit itu untuk mengejar tinggi badan dan berat badan anak, tentunya dengan resep dokter. Kemudian bisa dibeli di apotek dan rumah sakit saja. Dan kalau untuk Pediasure yang biasa, itu bisa dibeli di toko-toko offline atau di supermarket atau di toko online seperti di Shopee. Nah, PT Ebet Pediasure ini memberikan potongan diskon Rp50.000 dengan menggunakan kode voucher atau bisa di scan barcode. Nah,
Bisa difoto dulu, sahabat Logorejo. Di foto, kemudian Anda akan mendapatkan diskon langsung 50.000 untuk pembelian susu Pediasure melalui aplikasi Shopee dengan menggunakan kode voucher ABBOTTWB5. Sekali lagi dengan menggunakan kode voucher ABBOTTWB5. Nah, sahabat Logorejo, kita akan mengingatkan sekali lagi bahwa pengisian Google Form akan kita tutup dan akan kita bacakan siapakah 10 peserta yang beruntung mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Jadi sudah dapat ilmu dan semoga juga mendapatkan voucher GoPay. Ya, mungkin kita mulai saja. Siapakah peserta pertama yang beruntung mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000? Kami ingatkan bahwa nomor HP Anda sudah terdaftar dalam aplikasi Gojek. Oke, kita hitung. 3, 2, 1. Nah, siapakah yang pertama mendapatkan? Saya ucapkan selamat kepada atas nama Elia Yuliana Dewi. Pastikan nomor HP Anda sudah terdaftar dalam layanan aplikasi Gojek. Yang kedua, kepada atas nama Vicky Maida Tika ST. Kemudian, yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada atas nama Katurina Artaningrum. Siapakah peserta keempat yang beruntung mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000? Saya ucapkan selamat kepada atas nama Pinky Meliana. Dan voucher GoPay ini disponsori oleh Pediasure PT Ebert. Oke, siapakah peserta kelima? Ya, atas nama Ari Desi Madias Tuti. Peserta keenam yang mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Selamat kepada atas nama Sri Astuti. Sudah dapat ilmu tentang kesehatan anak, rumus gimana caranya biar anak bisa sehat. Juga dapat voucher GoPay. Kepada Lulu Farah Zulfanis Rina. Oke, selanjutnya selamat kepada siapa lagi ya untuk peserta ke-8 yang beruntung. Oke, saya ucapkan kepada atas nama Sheila Mutiara Dewinta. Peserta ke-9 yang beruntung adalah selamat kepada atas nama Iren Gracela Diandra Putri. Dan peserta yang terakhir mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 adalah selamat kepada atas nama Yuliana. Baik, sahabat Logorejo, saya ucapkan selamat kepada ke-10 pemenang yang mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Bagi pemenang silahkan menghubungi kami di nomor 0811271949. Sekali lagi, kepada pemenang silahkan menghubungi dan konfirmasi ke kami di nomor 081127191949. Baik, sahabat Logorejo, kita kembali lagi ke Dr. Patricia. Dokter, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari dokter, kita sudah tanya jawab, semua pertanyaan sudah dijawab, meskipun ada beberapa karena keterbatasan waktu. Kesimpulan nih dok, pesan apa untuk ibu-ibu di luar? Oh iya, untuk kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama bahwa kita sudah tahu bahwa status gizi anak kita itu ada hubungan erat dengan sistem imun tubuh si anak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan nutrisi yang bisa menunjang sistem imun si anak, ibu-ibu harus memberikan diet yang menu yang seimbang. Jadi makanannya pada nutrisinya itu mengandung makronutrien dan mikronutrien. Nah, apabila dengan menu dengan diet seimbang itu seandainya memang tidak bisa, kesulitan, kita bisa memberikan makanan yang difortifikasi,
Itu pun kalau umpamanya masih kesulitan, ibu bisa berkonsultasi dengan dokter anak ibu untuk diberikannya suplementasi. Saya kira begitu, Mbak Desi. Dan pastinya monitoring tinggi badan, berat badan anak Oh ya, itu sangat penting ya dok ya ya, betul untuk sekali. Untuk melihat. mengetahui kecukupan nutrisi yang kita berikan kepada anak kita. Iya betul. Dokter Petris, terima kasih sudah berkenan Sama-sama. hadir, berbagi ilmu dan pastinya bermanfaat bagi kita semua dokter. Semoga next kita ngobrol lagi ya dokter ya. Bisa. Ya, ngobrol bermanfaat, dapat voucher juga. Nah, sahabat Logorejo juga saya ucapkan terima kasih kepada PT Ebet Pediasure yang sudah mensupport acara pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa follow Instagram kita di rs.logorejo dan subscribe channel YouTube kita di SMC RS Logorejo. Saya Resila Dina pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa saksikan next episode SMC Rumah Sakit Logorejo. Sampai jumpa.